Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembacaan kitab Utruk Atharan Qabla Ar-Rahil karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala wa ra'ah. Kita masih di pembahasan tentang dalil-dalil dari Alkitab was Sunnah tentang betapa agungnya, betapa besarnya pahala dari amal-amal muta'addiyah, amal-amal yang manfaat dan maslahatnya tersalur kepada banyak manusia. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita masih di poin yang kelima, bahwa setiap yang ma'ruf yang diupayakan oleh manusia untuk kebaikan, kemanfaatan dan kemaslahatan manusia itu nilainya adalah sedekah. Dalil yang disampaikan oleh penulis yang berikutnya di poin ini adalah satu riwayat dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulami minan nas alaihi sadaqah." Setiap persendian pada manusia atasnya sedekah, artinya harus dikeluarkan sedekahnya. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, yakni pada setiap hari di mana terbit matahari di dalamnya. Ya'dilu bainal itsnain sadaqah, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, mengadili dua orang yang sedang bertikai, itu nilainya sedekah. Wa yu'inu ar-rajul 'ala dabbatihi, membantu seseorang berkaitan dengan kendaraannya. Misalkan fayahmilu 'alaiha, kita membawakan barangnya, au yarfa'u 'alaiha mata'ahu, atau kita mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya, maka ini pun nilainya sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah, kalimat yang thayyib itu juga sedekah. Wa kullu khutwatin yakhtuha ila shalah sedekah, dan setiap langkah yang dilangkahkan menuju kepada salat itu juga nilainya sedekah. Wa yumitul adza 'anit thariq sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalanan itu juga nilainya sedekah. Hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, dari sini kita memahami bahwa makna sedekah dengan cakupannya yang luas itu bukan semata membantu orang lain dengan harta. Jadi sedekah dengan cakupan maknanya yang luas itu meliputi setiap kebaikan yang kita berikan untuk diri kita sendiri
dan juga setiap kebaikan yang kita berikan untuk orang lain. Ini semua nilainya sedekah. Jadi tidak mesti kaitannya dengan harta. Setiap kebaikan yang kita berikan untuk kemanfaatan kemaslahatan orang lain, ini nilainya sedekah. Yaitu para jamaah yang dirahmati Allah. Baik, yang berikutnya, was-sa'yu fima yanfa'un nas min asbabi dukhulil jannati wan najat minan nar. Berupaya di dalam perkara-perkara yang bermanfaat untuk manusia. Jadi mengusahakan kemanfaatan untuk manusia, termasuk di antara sebab-sebab masuknya kita ke dalam surga dan selamatnya kita dari api neraka. Jadi kalau ada orang mengusahakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, ini salah satu sebab kita masuk neraka dan selamat dari, ini merupakan sebab kita masuk ke dalam surga dan terhindar dari api neraka. Taib. Dasarnya adalah riwayat dari Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amal afdal?" Ayyul amali afdal? Amal apakah yang paling utama? Maka kemudian beliau menjawab, "Imanun billah wa jihadun fi sabilih." yakni kita beriman kepada Allah, berjihad di jalannya. Qultu, maka aku berkata, fa ayyur riqab afdal? Budak yang manakah yang paling utama untuk dibebaskan? Maka Nabi SAW menjawab, aghlaha thamanan, yang paling mahal harganya, wa anfasaha inda ahliha, dan yang paling berharga di sisi tuannya. Jadi kalau ada budak paling mahal harganya, dan biasanya budak yang paling mahal itu adalah budak yang diprioritaskan atau budak yang paling utama, paling berharga di sisi tuannya. Nah, itulah budak yang paling utama untuk dibebaskan. Kenapa? Karena berarti harganya lebih mahal. Dan biasanya orang sulit menjual budak yang seperti itu. Nah, budak yang seperti itulah yang paling utama untuk dibebaskan. Qultu, kemudian Abi Dzar berkata kembali, fa illam af'al, bagaimana kalau aku belum bisa melakukannya? Qala tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq. Engkau membantu orang yang bekerja. Tu'inu sani'an, membantu orang yang bekerja. Au tasna'u li akhraq, atau bekerja untuk orang yang tidak bisa bekerja. Sebagian orang, para jamaah yang dirahmati Allah, tidak memiliki pekerjaan. Dia sudah berupaya tapi tidak memiliki penghasilan yang memenuhi kebutuhan hariannya. Maka kita yang bekerja untuk mereka, bekerja untuk orang yang tidak bisa bekerja, atau membantu pekerjaannya. Ini juga termasuk amalan yang utama, menggantikan amal-amal yang tadi. Fa illam af'al, bagaimana kalau aku tidak bisa melakukan itu? Qala tada'an nas minasyarri. Kata Nabi SAW, engkau menahan diri untuk tidak mengganggu manusia. Artinya kalau tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan tadi, minimal kita itu jangan ganggu orang. Minimal kita itu jangan menzalimi orang, jangan mengusik orang, berbuat jahat sama orang. Fa innaha shadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Karena itu bagian daripada sedekah untuk dirimu sendiri. Jadi begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Ini kebaikan yang paling minimal. Kalau kita tidak bisa membantu orang dengan kebaikan yang ada pada diri kita, maka paling tidak jangan sampai kita mengganggu orang. Nah, ada para jamaah yang dirahmati Allah, orang ini pelitnya minta ampun, ya, tidak bisa memberikan kebaikan untuk orang, bisanya itu hanya mengganggu orang lain, berbuat jahat sama orang. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita punya karakter seperti itu. Taib. Syahidnya di sini sangat jelas, ya.
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan amal-amal yang sangat utama, membebaskan budak, iman, jihad, kemudian para jamaah dirahmati Allah, membantu orang yang bekerja atau kita bekerja untuk membantu orang lain. Ini semua adalah amal-amal yang manfaat maslahatnya tersalur kepada orang lain. Kemudian di sini juga masih ada riwayat dari Abi Dzar. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, wahai Rasulullah, madza yunjil 'abd minan nar? Apa yang menjadikan seorang hamba itu selamat dari api neraka? Qala al-imanu billah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Tentu iman kepada Allah ini dengan maknanya yang hakiki, ya. Karena banyak orang yang mengaku beriman, sesungguhnya iman yang dia akui itu tidak ada pada dirinya. Atau dia menganggap dirinya beriman padahal iman yang salah, iman yang keliru. Nah, tentu yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah iman dengan makna yang sesungguh-sungguhnya. Itu yang menyelamatkan orang dari api neraka. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, dalam hidup ini iman harus selalu diperjuangkan. Dia menjadi pondasi dasar atas segala kebaikan yang dilakukan manusia. Bukankah arkanul iman itu pondasi dasar yang harus kita miliki? Satu saja tidak ada dari arkanul iman, maka tidak ada iman pada diri kita. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi arkanul iman yang harus ada pada diri kita, satu saja tidak ada, maka tidak ada iman pada diri kita. Ini enam-enamnya harus dipelajari, diamalkan, diyakini. Dan kalau kita lihat keenam-enamnya semuanya adalah perkara gaib. Ya kan? Iman kepada Allah, Allah gaib, malaikat gaib. Kemudian kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur turunnya kapan? Jauh sebelum kita ada, kan begitu. Al-Qur'anul Karim, kita juga tidak menyaksikan turunnya Al-Qur'anul Karim. Yang kita saat ini saksikan adalah Al-Quranul Karim yang sudah berbentuk mushaf. Ketika turunnya seperti apa, tentu kita tidak mengalaminya. Karena itu terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Kemudian iman kepada takdir. Siapa yang tahu tentang takdir dirinya? Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahuinya. Takdir juga gaib. Yaumul akhir juga gaib. Hari haknya kapan terjadi kiamat tidak ada seorang pun yang tahu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini yang pertama yang menyelamatkan kita dari api neraka, al-imanu billah. Ya Rasulullah, inna ma'al iman amalan. Wahai Rasulullah, kata Abi Dzar, sesungguhnya bersama dengan iman itu ada amalan. Qala, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan amalan yang menyertai iman itu. Yardhahu mimma razaqahullah, yakni dia memberikan apa-apa yang Allah rezekikan kepadanya. Apa namanya ini? Dermawan, infak, sedekah. Dermawan dengan apapun yang Allah rezekikan kepada kita. Ada berapa Pak rezeki itu? Kemarin sudah dibahas belum? Rezeki itu ada berapa? Ada berapa rezeki? Pernah dapat rezeki enggak Pak? Hah? Ada berapa rezeki itu? Jawabannya apa? Banyak. Banyak sekali ya. Rezeki Allah itu tidak terhitung. Kalau dikumpulkan ada berapa? Kalau diringkas ada berapa rezeki Allah? Kan banyak ya, tidak terhitung jumlahnya. Baik, kalau disimpulkan ada berapa? Ada dua saja rezeki. Yang pertama rezeki dunia
dunyawiyah. Rezeki dunyawiyah. Rezeki dunyawiyah itu kata para ulama ma yantafi'u bihil badan. Apa yang bermanfaat untuk badan kita, jasad kita di dunia ini. Jadi sandang, pangan, papan itu rezeki apa? Dunyawiyah. Kita sehat, bisa makan, bisa minum, itu rezeki dunyawiyah. Bisa punya tempat tinggal walaupun kontrak, itu rezeki dunyawiyah. Bisa istirahat dengan tenang, rezeki dunyawiyah. Baik. Dapat enggak rezeki dunia ini? Alhamdulillah, kita semua mendapatkannya walaupun dengan kadar jatah yang berbeda-beda. Tapi semua dapat rezeki dunia ini. Ya jangankan kita, Pak. Binatang saja dijamin rezeki dunianya. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini melainkan jaminan Allah rezekinya. Binatang melata semua dijamin rezekinya. Masing-masing dapat rezeki. Kelabang dapat rezeki enggak? Apa rezekinya kelabang? Makanannya apa kelabang? Kelabang itu makanannya kecoa atau yang sejenis dengannya. Cicak makanannya apa? Nyamuk begitu ya, atau apa namanya itu? Laron. Itu rezeki cicak. Semua dapat. Kambing, sapi itu makanannya rumput, kerbau rumput. Semua dijamin rezekinya oleh Allah. Binatang dapat rezeki dari Allah, apalagi manusia yang lebih mulia daripada binatang, maka pasti dapat rezeki. Nah, rezeki dunia ini Allah berikan kepada siapapun. Rezeki dunia Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada siapapun. Orang yang saleh dapat rezeki dunia, orang yang salah juga dapat rezeki dunia. Orang baik, orang jahatnya, orang kafir, muslimnya, mukmin, munafiknya, semua dapat rezeki dunia. Jadi kalau kita dapat rezeki dunia, para jamaah, itu tidak secara otomatis Allah itu ridho, Allah itu cinta sama kita. Tidak secara otomatis. Artinya kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak dilihat dari banyak sedikitnya harta. Walaupun manusia sering menjadikan itu patokan. Kalau menyambut orang kaya dengan menyambut orang miskin beda enggak? Beda banget kan? Kalau orang kaya digelari karpet merah. Orang miskin kadang dipersilahkan saja tidak, masuk aja sendiri. Kan begitu. Nah, manusia sering menjadikan patokan kemuliaan seseorang itu dari pangkat, dari jabatan, dari kekuasaan, dari popularitas, dari kekayaan. Kan begitu. Itu patokannya. Ya. Kalau orang miskin datang itu pasti beda dengan pejabat yang datang. Kenapa? Karena pejabat dimuliakan, karena jabatan, pangkat, kekuasaannya. Orang miskin dianggap rendahan. Itu yang dinilai oleh manusia. Padahal Allah tidak menilai seperti itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat harta-harta kalian juga rupa-rupa kalian. Innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah lihat itu adalah amal-amal kalian dan juga hati-hati kalian. Amal dan hati yang menjadi patokan penilaian Allah. Kualitas iman dan ketakwaan seseorang yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang nampak secara zahir pada dirinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, itu rezeki dunia. Maka dengan poin-poin tadi terkait dengan rezeki dunia seharusnya kita ambil pelajaran. Kalau kita ditakdirkan jadi orang yang mampu, berkelimpahan, jadi orang kaya, jangan pernah sombong dengan kekayaan kita. Cukuplah Qarun jadi pelajaran bagi kita, begitu ya. Kisah Qarun.
Kalau kita punya pangkat, jabatan, kekuasaan, maka jangan pernah sombong dengan pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Ya, cukuplah Fir'aun menjadi pelajaran untuk kita semua. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Rezeki dunia baru akan menjadi tanda kita dicintai, diridhai, dan dimuliakan Allah. Ketika apa? Ketika apa, Pak? Kalau kita ini berkelimpahan dunia, nah dunia yang ada, yang Allah anugerahkan pada diri kita itu menjadi pertanda bahwa kita itu dimuliakan sama Allah. Ketika apa? Ketika dunia yang Allah anugerahkan kepada kita itu digunakan sebagai wasilah untuk menguatkan rezeki kita yang kedua. Apa rezeki yang kedua? Rezeki diniyah. Rezeki diniyah, rezeki yang kaitannya dengan kebaikan agama. Apa itu? Contohnya iman, seperti yang tadi disebutkan. Islam kita, ketakwaan kita, ibadah kita, ihsannya kita kepada Allah, akhlak kita yang mulia kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada sesama hamba Allah. Nah itu. Kalau kita dengan kekayaan ini, dengan dunia yang Allah berikan, semakin menguatkan agama kita, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, membela Islam dan juga kaum muslimin, maka berarti itu pertanda dunia yang Allah anugerahkan kepada kita merupakan kemuliaan bagi diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu rezeki. Nah, rezeki agama ini tidak diberikan kepada sembarangan orang. Wa innallaha yu'tid din 'ala man yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki agama ini hanya kepada orang yang dicintainya saja. Maka siapa yang diberi rezeki agama, sungguh dia orang yang sudah dicintai Allah. Jadi dalam hidup ini para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus berjuang bagaimana menguatkan agama ini, menguatkan iman dan Islam, menguatkan kesolehan dan ketakwaan kita, menguatkan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah. Karena itu yang akan menjadi nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita dari rezeki dunia harus menjadi wasilah untuk menguatkan agama kita. Harus menjadi wasilah untuk kita bersaing dalam masalah pahala dengan orang-orang soleh yang lainnya. Begitu ya. Dan Masya Allah para jamaah yang dirahmati Allah, masing-masing kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dunia yang berbeda-beda. Maka gunakan itu untuk bersaing pahala dengan orang-orang yang saleh. Pernah kan ada sekelompok orang-orang yang du'afa, fuqara melapor kepada Nabi, "Dhahaba ahlud dusur bil ujur." Itu orang-orang kaya ya Rasul, mereka memborong semua pahala. Ya. Yusallun kama nusalli, mereka bisa salat sebagaimana kami bisa salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Artinya kami berpuasa, mereka juga bisa berpuasa. Tapi satu yang kami tidak bisa, mereka bisa infak apa yang kami tidak bisa infak dengan hartanya. Maka Nabi memberikan solusi-solusi dengan cara banyak berzikir kepada Allah, begitu ya, untuk orang-orang miskin, bersabar dengan kemiskinan, bersabar dengan ujian. Jadi semua ada peluang untuk bersaing di dalam masalah pahala. Yaitu para jamaah yang dirahmati Allah. Dan lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah." Carilah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirimu kebahagiaan di kehidupan akhirat. Jadi cari bahagia di akhirat dari apapun yang Allah anugerahkan kepada diri kita.
Begitu ya. Apa yang Allah anugerahkan kepada diri kita harus difokuskan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Apapun itu, pangkat, jabatan, kekuasaan, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, harta, kekayaan, semua harus kita gunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Cari celah untuk kita bisa bahagia di akhirat dengan potensi yang Allah berikan pada kita di dunia. Karena pintu surga ada berapa, ikhwan? Pintu surga ada berapa? Ada yang pernah ke sana? Belum. Ada 8 ya. Jadi ada 8. Pintu surga itu ada 8. Coba kita cari dari 8 pintu ini kita ada di mana? Jangan 8-8-nya enggak ada. Ada pintu ilmu, ada pintu sedekah, ada pintu puasa yang disebut dengan Ar-Rayyan, ada pintu ridha, ada pintu taubat, gitu ya. Ini harus ada pada diri kita. Cari celah-celah di mana kita bisa bersaing dengan orang-orang saleh. Makanya ada doa, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya kita bersaing di dalam masalah pahala dengan orang-orang yang bertakwa. Dengan apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan nasibmu, jatahmu di dunia. Jadi cari kebahagiaan akhirat dulu, baru sisanya apa Pak? Dunia. Jangan dibalik ya. Kebanyakan orang membalik. Carilah dari apa-apa yang Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan dunia. Dan jangan kamu lupakan nasibmu di akhirat. Ini kebalik jadinya ayatnya. Sebagian orang sering membawakan ayat ini untuk menjelaskan bahwa hidup itu harus seimbang, ya kan? Antara dunia dan akhirat. Nanti ditambahkan doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini benar enggak ikhwan? Kalau ayat-ayat tadi dibawakan untuk menjelaskan hidup itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita bertanya ya kepada orang-orang yang harus seimbang itu. Coba buktikan seimbangnya Anda di dalam urusan dunia dan akhirat. Kayak apa? Seimbangnya itu kayak apa? Orang-orang yang punya target seimbang antara dunia dan akhirat, kira-kira fakta nyatanya seimbang apa tidak? Atau ternyata berat sebelah? Yang mana Pak? Berat ke dunianya atau berat ke akhiratnya? Rata-rata manusia berat ke dunia. Itu yang target seimbang. Maka target akhirat itu jangan seimbang. Pokoknya seimbang antara dunia dan akhirat. Karena kalau meleset para jamaah, cenderung beratnya itu ke dunia. Orang yang menargetkan fokus akhirat saja, itu bisa meleset. Tapi beda melesetnya. Orang yang targetnya akhirat, itu kalaupun meleset, ya melesetnya berapa persen lah begitu. Tapi kalau targetnya seimbang nih, kalau meleset, repot para jamaah. Dan pada kenyataannya begitu. Ayo kita jujur-jujuran Pak. Bukan jujuran mau nikah ya. Jujur kepada diri sendiri. Bisa nggak kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat? Faktanya kita lebih sering sibuk dengan urusan dunia. Lagi ibadah saja yang harusnya fokus ke Allah, fokus ke akhirat, kita lebih sering fokusnya ke dunia. Pernah nggak urusan dunia kebawa ke salat Pak? Sering kan? Begitu. Apalagi di siang hari sibuk-sibuknya kita. Aduh, langganan sedang pada nunggu gitu. Mudah-mudahan gak pada kabur gitu. Itu pedagang itu pas sholat zuhur atau sholat asar, kebawa ke dalam urusan ibadah.
Tapi targetnya seimbang. Mana keseimbangan itu yang seperti apa? Maka kalau kita lihat tadi ayat tadi, justru ayat itu menunjukkan kepada kita utamakan akhirat. Sisanya adalah dunia. Utamakan akhirat, sisanya dunia. Dan itu yang dicontohkan, yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Demikian pula yang dipraktekkan oleh para sahabat. Ya kan? So, kalau urusan infak sedekah, Abu Bakar itu menginfakkan berapa hartanya? Seluruh hartanya. Umar Ibnul Khattab separuh hartanya. Ada apa di antara kita yang model infaknya model kayak gini nih? Oh, berat, Pak. Punya total kekayaan 1 miliar misalkan. Diinfakkan semua-semuanya. Ada? Sulit dicari. Atau separohnya 500 juta dikeluarin. Dapat untung 1M, 500 juta langsung dikeluarin. Ada mungkin, tapi jarang sekali. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Saya mendapati ya ada keluarga, satu kumpulan keluarga. Ini kakak-kakaknya orang kaya semua. Yang bisnisnya mungkin sudah puluhan ratusan juta. Ada kerabatnya yang kesulitan, kesusahan, cuman minjam 3 juta, nggak ada yang ngasih pinjaman. Alasannya macam-macam. Ini anak saya baru masuk kuliah lah. Itu begitu. Padahal kalaupun mau betul-betul dia ngasih saja tanpa dipinjamkan itu sangat bisa, cuma 3 juta. Tapi betapa kasihannya kesulitan. Padahal kakak-kakaknya ini orang-orang mampu. Tidak ada yang memberi. Artinya begitu berat orang itu mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain. Begitu berat. Kenapa? Karena melawan siapa ini? Kalau kita mau dermawan kepada orang, melawan hawa nafsu, melawan bujuk rayu syaitan. Dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwa setan itu ngajarin kita untuk bakhil, Ayo diwaswasi hatinya. Nggak usah. Kamu tuh capek dapat duit itu, ngapain dikasih-kasihin ke orang? Baru hari ini untungmu segitu, masa dikeluarin lagi? Terus diwaswasi, tambah lagi hawa nafsu kita yang cenderung mengarahkan kita kepada yang buruk-buruk, dan demikian seterusnya. Nah itu para jamaah. Jadi utamakan akhirat, sisanya adalah dunia. Jangan mengutamakan dunia kemudian sisanya akhirat. Maka banyak orang tuh yang ibadahnya sisa umur. Selama masa muda sampai masa pensiun itu bisa dikatakan jauh dari Allah, jauh dari namanya ibadah. Baru di masa-masa pensiun dia baru ngeh dengan ibadah. Itu kan sisa, Pak. Banyak orang 2 tahun pensiun, selesai aja usianya, mati. Berarti kalau dibandingkan dengan masa-masa dia kerja yang jauh dari Allah, ini kan tidak sebanding. Tidak sebanding para jamaah. 50-50 saja tidak. Maka targetkan akhirat. Orang itu kalau membidik sesuatu, pasti membidik yang baik-baik kan. Coba kalau kita belajar panahan, kan ada bulatan itu ya. Nilai yang paling tinggi yang mana, Pak? Nilai yang paling tinggi yang mana? Yang tengah ya. Nilainya 100 atau 10 lah, gitu kan. Baik, kita kalau membidik itu membidik yang mana? Saya mah yang 50 saja. Saya yang nomor 5 saja. Kan enggak. Membidik itu yang terbaik. Kita kan semua pengen masuk surga, maka bidik surga yang tertinggi. Kalaupun melesetnya enggak jauh gitu. Ini kalau membidiknya surga paling rendah, ini kalau meleset kemana, Pak? Ke neraka. Begitu. Jadi targetkan, utamakan akhirat, baru sisanya dunia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah apa yang Allah rezekikan kepadamu, baik rezeki dunia ataupun rezeki agama, sebarkan kepada orang. Kebaikan, kemanfaatan dan kemaslahatan dari dunia dan juga agama kita.
Makanya ada zakat harta, ada zakat ilmu, begitu ya. Ada zakat harta, ada kaitannya dengan zakat amal. Kita punya ilmu, zakati ilmu itu dengan cara disebarkan. Imam Ibnul Mubarak menjelaskan seperti itu. Tidak ada ibadah yang sangat mulia, tidak ada ketaqarruban kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling hebat dibandingkan dengan menyebarkan ilmu syar'i. Ini zakat ilmu. Orang punya agama yang baik, sebarkan agama. Orang punya harta yang banyak, sebarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan demikian seterusnya. Ya Rasulullah, ara'aita in kana fakiran la yajidu ma yardakhu bih? Wahai Rasulullah, kata Abi Dzar, bagaimana pendapatmu apabila orang itu fakir, tidak punya apa-apa untuk dia berikan kepada orang lain? Apa kata Nabi? Ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Dia menegakkan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Tidak bisa dengan harta, kita dengan ilmu. Orang punya ilmu dengan ilmu. Orang punya tenaga dengan tenaganya, punya ide, punya gagasan dengan ide dan gagasannya, punya keahlian dengan keahliannya. Tidak mesti dengan harta. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ternyata itu bagian daripada dermawan dengan rezeki Allah. Rezeki berupa apa? Rezeki berupa ilmu. Rezeki berupa kebaikan agama. Berikan itu kepada manusia dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya Rasulullah, ara'aita in kana aiban la yastati'u ay ya'mura bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar. Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu jika orang itu punya aib, punya kekurangan pada dirinya sehingga dia begitu berat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Maka kata Nabi SAW, yasna' li akhraq. Kalau begitu kata Nabi, ya, hendaknya dia membantu atau bekerja untuk orang yang tidak punya pekerjaan. Artinya tidak bisa kita berderma dengan kebaikan agama kita karena mungkin terbatas ilmu kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, berdermalah untuk kebahagiaan akhirat kita dengan dunia yang kita miliki. Qultu ara'aita in kana akhraq la yastati ay yasna'a syai'an. Bagaimana kalau orang itu memang tidak punya pekerjaan sama sekali? Dia tidak bisa bekerja untuk dirinya sendiri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'inu madluman. Dia hendaknya membantu orang-orang yang terzalimi. Ara'aita in kana dha'ifan la yastati'u an yu'ina madluman. Bagaimana pendapatmu ya Rasul? Kalau orang itu sangat lemah sehingga tidak bisa juga menolong orang-orang yang terzalimi. Qala ma turidu an tatruka fi sahibika min khair. Apapun dari kebaikan yang kau ingin tinggalkan untuk sahabatmu. Kalau itu semua tidak mampu, yumsikul adza anin nas, maka tahan dirimu dari menyakiti manusia. Jadi kaidahnya begitu. Kalau kita nggak bisa berbuat baik sama orang, jangan menjahatinya. Begitu ya. Kalau kita nggak mampu berbuat adil kepada orang, maka jangan menzaliminya. Begitu para jamaah, itu yang paling minimal. Karena kita menahan diri dari keburukan, itu amal soleh yang berpahala. Jadi amal soleh itu dua Pak di dalamnya. Ada fi'il, ada tark. Ada perbuatan, ada meninggalkan. Takwa kan begitu ya. Melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu yang buruk, itu amal. Itu amal soleh yang berpahala. Jadi amal soleh itu bukan mengerjain yang diperintah saja. Mengerjakan yang wajib, kemudian mengerjakan yang sunnah. Taib, itu amal soleh. Tapi amal soleh bukan hanya itu saja. Kita meninggalkan yang diharamkan, meninggalkan yang makruh lillahi ta'ala, karena Allah. Itu juga amal soleh yang berpahala. Kalau meninggalkannya bukan karena Allah, kenapa Pak tidak berzina? Lagi nggak mood, lagi nggak punya duit. Jadi dia tidak berzina itu bukan karena Allah, bukan karena dia tahu itu haram, tapi ya memang lagi tidak mood aja. Jadi kalau moodnya ada, duitnya ada, berzina begitu ya. Taib.
Kalau yang gitu dapat pahala enggak? Enggak. Karena dia meninggalkan yang haram bukan karena Allah. Apakah berdosa dengan seperti itu? Berdosa enggak? Kalau ada orang meninggalkan yang haram bukan karena Allah, berdosa enggak? Kenapa enggak berzina? Enggak mau. Saya memang enggak mau. Tapi enggak maunya itu bukan karena Allah. Bukan karena Allah yang mengharamkannya. Saya tahu itu Allah yang mengharamkan. Jadi ditinggalkan saja begitu. Berdosa enggak, Pak? Tidak. Tidak berdosa. Tidak berdosa juga tidak berpahala. Kenapa tidak berdosa? Karena dia enggak melakukan dosa. Kenapa tidak berpahala? Karena dia meninggalkannya bukan karena Allah. Jadi yang benar itu tinggalkan segala yang haram karena Allah supaya berpahala. Itu yang disebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya kata Abi Dzar, ya Rasulullah idza fa'ala dzalika dakhala al-jannah. Wahai Rasulullah, apakah orang itu apabila mengerjakan itu semua dia akan masuk ke dalam surga? Maka Nabi bersabda, ma min muslimin yaf'alu khaslatan min haula. Tidaklah seorang muslim mengerjakan dari sifat-sifat tadi illa melainkan akhadhat biyadih, akan ditarik tangannya sampai dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Dan dari hadis yang tadi kita jelaskan para jamaah, poinnya berkaitan dengan pembahasan kita, ternyata di situ banyak sekali amal-amal yang muta'addiyah, manfaat dan maslahatnya tersalur kepada orang lain, membantu orang zalim, bekerja untuk orang tidak punya pekerjaan, atau membantu orang yang sedang bekerja. Nah itu para jamaah, memberikan, berderma dengan apa yang Allah rezekikan kepada kita. Itu amal-amal muta'addiyah. Kemudian dikit lagi para jamaah, dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'il, bahwasanya Nabi ditanya ayyul a'mali afdal, amal apakah yang paling utama? Kemudian Nabi menjawab idkhalukas surur ala mu'min, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin. Jadi Pak, nyenengin orang dalam makna yang positif ya, itu termasuk amal yang utama. Amal yang paling utama, nyenengin orang dalam makna yang positif. Kalau nyenengin orang dalam makna yang negatif, haram tidak? Haram. ABS. Ya. Yang penting Bapak senang. Ya. Yang penting Bapak senang. Baik para jamaah. Yang penting Bapak senang itu biasanya maknanya negatif. Pokoknya yang penting kamu senang, gimana pun caranya. Mau disogok, mau di apa, begitu ya. Yang penting Bapak senang. Tapi dengan menempuh hal-hal yang diharamkan. Nah ini tidak boleh. Jadi menyenangkan orang beriman, membahagiakan hati orang beriman, ini amal yang paling afdal. Dan orang beriman yang paling layak untuk kita bahagiakan hatinya adalah kedua orang tua, kemudian orang-orang terdekat kita. Jadi apapun yang membuat bahagia orang beriman dalam makna yang positif, makna yang baik, maka kita berusaha untuk menempuh. Paling tidak dengan senyuman, gitu ya. Nah, sekarang musim pakai masker susah kita ya. Lihat orang itu senyum. Ya. Yang ada kelihatannya serem-serem gitu ya pakai masker. Ya, maka ketika kita ngucapin salam ya tetap tersenyum ya, karena Allah itu Maha melihat. Tetap tersenyum, ngucapin salam ke teman kita walaupun tidak salaman, tetap dengan senyuman walaupun dibalik masker. Atau kalau boleh supaya orang enggak suudzon, sampaikan saja, akhi ana salam ke antum ini sambil senyum ya, cuman dibalik masker gitu. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi apapun yang membuat senang hati saudara kita sesama muslim dalam makna yang baik, maka itu mesti kita lakukan. Kemudian amal yang afdal lainnya adalah asba'ta jau'atahu, kita mengenyangkan rasa laparnya. Mengenyangkan saudara kita sesama mukmin, maksudnya apa Pak? Ngajak makan, traktir makan. Oh itu senang Pak. Orang kaya saja kalau ditraktir itu senang, apalagi orang yang miskin. Jadi mengenyangkan perutnya.
Kemudian kasauta uryahu, engkau berikan pakaian ke badannya yang telanjang, ngasih hadiah makanan, ngasih hadiah pakaian. Itu juga termasuk amalan yang istimewa. Au qadaita lahu hajatan, atau engkau menyelesaikan hajatnya. Kita punya saudara yang sedang berhajat dengan sesuatu, kita dampingi dia sampai selesai hajatnya. Itu Masya Allah lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan lama, menyelesaikan hajat saudara kita sesama mukmin. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam man istata'a an yanfa'a akhahul muslim bi ayyi wajhin min wujuhin naf'i falyanfa'hu. Nabi memerintahkan dalam satu hadis, barang siapa yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya sesama muslim dengan apapun itu dari segala kemanfaatan, maka hendaknya dia lakukan. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang mampu di antara kalian untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia melakukannya. Manfaat apapun itu. Gitu ya. Ada teman kita misalkan mogok motornya Pak di pinggir jalan. Jangan cuman hanya ditanya, kenapa motor antum mogok gitu. Oh, hati-hati ya di jalan ya. Assalamualaikum gitu. Coba bantu apa yang buat dia senang gitu. Kita berhenti dulu sebentar. Ya, kita maksudnya tenangkan hatinya, hibur hatinya. Ya, atau paling tidak para jamaah yang dirahmati Allah, kita beri sesuatu. Coba antum ke bengkel aja. Ini buat ke bengkel, kasih 50.000, kita kemudian pamit. Itu kan menyenangkan. Atau kalau kita tidak punya apa-apa, kita bisa bantu dorong, ya. Ini mogok, kita bantu dorong sampai ke bengkel. Itu menyenangkan gak ikhwan? Menyenangkan. Yang tadinya dia sedang susah sendirian, ada teman yang membantunya, pasti senang. Walaupun hanya cuman ikut ngedorong. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi apapun itu dari kebaikan, kemanfaatan yang bisa kita berikan kepada saudara kita, lakukan. Karena di situ ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Nanti juga akan dibahas di sini tentang contoh-contoh amal muta'addiyah. Amal-amal yang manfaatnya tersalur kepada banyak manusia. Baik, sampai di sini semoga berfaedah. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.